Serikat menunjukkan wajah aslinya, bukan pelindung HAM, melainkan pelanggar HAM terbesar yang membungkus kebrutalan dengan jargon kebebasan. Dan inilah luka yang tak pernah sembuh bagi rakyat Korea Utara. Mereka tidak melupakan bahwa pada tahun-tahun itulah sekolah mereka berubah menjadi bara, sawah mereka berubah menjadi rawa lumpur penuh bangkai, dan anak-anak mereka berubah menjadi abu. Ini bukan sekadar trauma. Ini adalah dendam historis yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dunia barat tidak pernah mau mengakuinya. Tahun 1950, ketika pasukan Amerika dan sekutunya hampir merebut seluruh wilayah Korea Utara, hanya tinggal beberapa mil lagi dari Sungai Yalu, perbatasan langsung dengan Cina, dunia hampir saja menyaksikan berakhirnya negara Korea Utara. Namun takdir berkata lain, sebuah manuver senyap mengubah segalanya dan menorehkan babak baru dalam sejarah Asia Timur yang tak akan terlupakan. Cina, yang baru saja berdiri sebagai negara komunis di bawah pimpinan Mao Zedong, melihat langkah Amerika bukan sebagai misi kemanusiaan, tapi sebagai ancaman langsung ke jantung revolusi mereka. Jika Korea Utara tumbang, maka Cina adalah sasaran berikutnya. Mao tak mau menunggu, ia memutuskan untuk bertindak. Pada bulan Oktober tahun 1950, secara diam-diam, lebih dari 2 juta tentara sukarelawan Cina mulai menyusup ke Korea Utara. Operasi ini dikenal sebagai Chinese People's Volunteer Army. Ini adalah intervensi militer penuh yang dikomando langsung oleh para jenderal terbaik Cina. Mereka datang bukan untuk bernegosiasi, mereka datang untuk membendung ambisi Amerika. Dingin, terorganisir, dan brutal. Pasukan Cina menyerang pasukan Amerika Serikat di musim dingin yang membekukan. Dalam pertempuran Chosin Reservoir, pasukan elit marinir Amerika dikepung dan nyaris dihancurkan habis. Meskipun Amerika unggul dalam teknologi dan dominasi udara, jumlah pasukan Cina yang tak terhitung serta tekad mereka yang membara berhasil memukul mundur kekuatan Barat. Akibatnya garis pertempuran bergeser kembali ke tengah, mendekati garis 38 derajat, titik awal di mana Korea terbagi dua. Perang yang tadinya hampir dimenangkan Amerika Serikat kini berubah menjadi perang buntu. Tahun 1953, gencatan senjata akhirnya ditandatangani di Panmunjom. Tapi perlu diingat, yang mereka tandatangani bukan perjanjian damai, melainkan hanya gencatan senjata. Artinya, secara hukum internasional, Amerika Serikat dan Korea Utara masih berada dalam status perang hingga hari ini. Inilah alasan sesungguhnya kenapa Korea Utara terus membangun kekuatan militer. Inilah sebab kenapa mereka mengembangkan senjata nuklir. Dan inilah dasar kenapa mereka melihat Amerika bukan sebagai mitra perdamaian, melainkan penjagal yang hanya berhenti karena dihentikan paksa oleh Cina. Di mata rakyat Korea Utara, Cina bukan sekadar sekutu biasa. Mereka adalah penyelamat, pelindung, dan satu-satunya tembok yang pernah mampu menghadang kekuatan Barat. Sejak saat itu, hubungan Pyongyang dan Beijing berubah menjadi perisai yang tak terpisahkan, banteng bersama, melawan apa yang mereka sebut sebagai imperialisme Amerika. Di Korea Utara, dendam bukan sekadar perasaan. Ia adalah kurikulum pendidikan. Ia adalah identitas nasional. Ia adalah warisan turun-temurun yang ditanamkan sejak seorang anak pertama kali belajar membaca hingga ia tumbuh menjadi tentara yang bersumpah setia pada negaranya, melawan Barat sampai titik darah penghabisan. Setiap sekolah di Korea Utara punya pelajaran khusus tentang perang pembebasan tanah air. Itulah sebutan mereka untuk perang Korea. Tapi ini bukan sekadar kurikulum sejarah. Anak-anak diajak melihat foto-foto desa mereka yang pernah dibakar. Mereka dipertontonkan film dokumenter tentang rumah sakit yang dibom, sekolah yang dihancurkan, dan keluarga yang terpanggang hidup-hidup oleh napalm buatan Amerika. Di museum-museum perang Korea Utara, pengunjung akan disambut oleh patung anak kecil, tubuhnya hangus terbakar. Dinding-dinding dipenuhi foto asli korban sipil, dan di balik kaca tersimpan potongan bom Amerika yang ditemukan di reruntuhan desa. Ini bukan fiksi, ini adalah jejak kekejaman yang terdokumentasi. Bahkan sebagian diakui sendiri oleh arsip militer Amerika Serikat.
Generasi demi generasi tumbuh dengan memori ini. Mereka tidak diajarkan tentang perdamaian dunia seperti narasi Barat. Mereka diajarkan bahwa dunia tidak akan pernah memberi mereka keadilan, kecuali mereka merebutnya sendiri. Dan musuh utamanya jelas, Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa warga Korea Utara rela mati demi pemimpinnya. Bagi mereka ini bukan fanatisme buta, tapi keyakinan bahwa sang pemimpin adalah satu-satunya perisai hidup antara mereka dan tragedi masa lalu yang bisa terulang kapan saja. Karena dalam narasi mereka, jika Amerika datang lagi, tidak akan ada yang tersisa. Dan inilah hal yang sering dilupakan media Barat. Ketika mereka menuduh Korea Utara sebagai negara gila, mereka tidak pernah mau bertanya apa yang membuat rakyat sebuah negara sampai rela bersenjata lengkap seolah siap tempur habis-habisan. Jawabannya bukan kegilaan, tapi ingatan. Ingatan tentang neraka yang pernah dijatuhkan dari langit dengan bendera Amerika di lambung pesawatnya. Selama puluhan tahun, media Barat tak pernah lelah menertawakan Korea Utara. Mereka gemar mengolok-olok gaya rambut Kim Jong-un, mengejek parade militer yang dianggap ketinggalan zaman, atau mencibir rakyatnya yang disebut hidup dalam cengkeraman cuci otak. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan krusial yang selalu mereka hindari. Mengapa negara kecil ini begitu membenci Amerika Serikat? Jawabannya sederhana. Karena jika mereka berani membicarakannya, maka narasi yang selama ini mereka bangun akan runtuh. Dunia akan tahu bahwa yang memulai kebiadaban bukanlah Korea Utara, melainkan negara yang selalu mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi. Dunia akan mengetahui fakta pahit ini. Selama 3 tahun penuh, Amerika Serikat menghujani negeri kecil ini dengan bom, dalam jumlah yang bahkan melampaui total bom yang mereka jatuhkan di Jepang dan Jerman. Amerika Serikat tak ingin generasi muda tahu bahwa mereka pernah membantai 2 juta warga sipil. Mereka tak ingin dunia tahu bahwa mereka dengan sengaja menargetkan bendungan dan sawah hanya untuk menciptakan kelaparan massal di Korea Utara. Mereka tak ingin rakyat Barat mempertanyakan satu hal krusial. Jika Korea Utara sekarang dianggap gila, siapa yang membuat mereka menjadi seperti itu? Dan bukan hanya media, buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Barat pun ikut andil dalam menyembunyikan babak kelam ini. Mereka menulis bahwa Amerika Serikat membantu Korea Selatan dari invasi komunis. Namun tak ada satu kalimat pun tentang Pyongyang yang dibombardir, hingga tak menyisakan satu gedung pun berdiri. Tak ada gambar tentang anak-anak yang tubuhnya melepuh akibat napalm buatan Amerika Serikat. Yang tertulis hanyalah satu narasi heroik, tentara Amerika Serikat datang sebagai penyelamat dunia. Itulah sebabnya, setiap kali Korea Utara menembakkan rudal atau melakukan uji coba nuklir, media Barat langsung berteriak. Mereka menyebutnya sebagai provokasi. Tapi tak ada yang pernah bertanya, apa yang sebenarnya mendorong Korea Utara membangun senjata pemusnah massal? Jawabannya sederhana, mereka memilih untuk pura-pura lupa akan sejarahnya. Dan inilah alasan mengapa dunia hari ini begitu mudah memihak satu sisi, karena sejarah telah dimutilasi. Luka mendalam yang dialami Korea Utara sengaja dihapus dari ingatan kolektif dunia. Barat menyusun cerita di mana mereka selalu jadi pahlawan, tak peduli berapa juta nyawa harus dikorbankan demi membuat kisah itu terlihat meyakinkan. Bayangkan jika itu terjadi di tanah kita. Rumah-rumah dibakar, anak-anak hangus oleh napalm, kota-kota dihancurkan hingga rata dengan tanah, dan para pelakunya dengan enteng menyebut diri mereka sebagai pembela perdamaian. Lalu bayangkan, setelah semua itu terjadi, mereka justru mencap kita gila hanya karena kita tak mau melupakan luka itu. Inilah kenyataan pahit yang dialami Korea Utara. Mereka bukan haus perang, mereka hanya tak pernah lupa siapa yang membakar rumah mereka pertama kali.